Hey buddies, welcome back to another episode of Buddy Talk. Today I'm joining you from the White House, but not the White House that you're familiar with. This is Rumah Putih, and the man behind it brings life to all of his designs. Now they become places where not just humans take shelter, but instead where millions of thoughts and stories are born. Can you guess who it is? That's right, I'm talking about one of Indonesia's finest architects, the world-renowned Andra Matin. Now, what does the word home mean to someone like Andra Matin? Well, stick around on today's episode of Buddy Talk to find out. Mas Andra, hai, apa kabar? Baik. Senang banget akhirnya bisa ketemu langsung. Terima kasih udah mengundang kita ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Apalagi ini adalah rumah pribadi. Kalau semua orang mungkin tahu, Mas Andra ini sering banget desain rumah. Bahkan saya salah satu pemiliknya dan itu adalah family home yang saya anggap homey banget. Tapi banyak orang yang belum tahu rumah Mas Andra tersendiri. Jadi apa konsep rumah pribadi Mas Andra? Konsep rumah saya pengennya lebih terbuka ya, karena saya sadar bahwa kita tuh di tropis bisa celebrate our tropicality lah. Jadi kebuka. Cuma 2 musim lagi ya? Iya, cuma 2 musim, benar. Dengan potensi itu, aku rasa nggak perlu ada dinding penutup di ruang duduk gitu loh. Bahkan istri saya juga bilang, katanya, ini terusannya gimana? Saya bilang gini aja loh, nggak ada pintu, nggak ada jendela. Saya bilang nggak usah ada. Jadi saya membayangkan kayak kita duduk di Dangau atau di pendopo, itu kan cuma atap aja untuk melindungi kita ke hujan sama panas. Tapi bagaimana let the breeze gitu, udara gitu ya, mengalir, terus kemudian matahari masuk. Kayaknya lebih puitis dengar suara hujan gitu. Jadi daerah ruang keluarga seperti itu. Dan kalau ruang-ruang lain misalnya kayak ruang tidur ya memang harus lebih private. Makanya kalau lihat ini terbuka, kalau di ruang tidur ya lebih tertutup, tapi tetap ada jendela, tetap ada cahaya, tetap ada aliran udara, tetap gitu. Bahkan nggak hujan juga saya mesti bisa dengerin air, karena di sini emang konsepnya banyak air-air juga ya? Iya. Memang saya dari awal memang senang air ya, dari kecil memang kayaknya kalau nggak ada air nggak enak gitu. Jadi dengar suara air, kemudian ada genangan air. Itu buat saya, makanya duduk di sini tuh satu, saya bisa lihat ke kolam renang. Kalau duduk sini saya bisa lihat taman. Buat saya nature itu bagian yang harus kita tarik masuk ke dalam rumah gitu. Benar. Dan saya sengaja pakai baju ini sebenarnya baju kimono yang saya nemukan di sebuah kayak flea market, dan yang jualnya adalah orang yang bikinnya sendiri pakai tangan, dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat saya, dan saya juga sengaja pakai ini karena setahu saya Mas Andra emang sangat terinspirasi sama arsitekturnya Jepang, dan bahkan Mas Andra sendiri dengan junior arsitek atau karyawannya pun sering ya berangkat ke Jepang untuk mendapatkan inspirasi. Boleh cerita sedikit nggak tentang itu? Kalau dari arsitektur atau teknologi atau apapun, mereka maju juga ke depan, tapi mereka juga preserve yang bagian belakang gitu. Hal tersebut kenapa harus ke Jepang ya, karena banyak dipelajari, tidak hanya arsitektur aja ternyata. Bahkan kayak makanan juga bisa gitu ya, kepraktisan seperti ada vending machine juga seru gitu loh. Dan Jepang tuh tadi seperti juga yang saya suka adalah banyak layering-nya gitu ya. Di kota Tokyo itu ada kadang-kadang ada sesuatu yang baru lagi yang unexpected, yang nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu. Itu yang membuat saya senang dan berkali-kali ke Jepang sih sebenarnya. Oke, dan kita tahu juga Jepang, apalagi kota besarnya itu bukan kota yang banyak ruang ya. Dan saya kan tadi cerita bahwa saya salah satu pemilik rumah yang didesain oleh Mas Andra juga. Yang saya perhatikan adalah banyak space dan ruang yang selalu ada fungsinya gitu. Jadi memang saya senang dengan sesuatu yang yang punya banyak fungsi ya. Misalnya seperti ini ya. Kalau ini kan kalau dilihat ini bisa sebagai pagar supaya kita nggak jatuh. Benar. Tapi ini juga sebagai tempat buat nyimpen barang-barang. Benar juga. Ya. Dan kalau misalnya saya sering meeting di sini sama staf kantor, kalau nggak cukup tempatnya mereka bisa duduk di sini.
Oh iya. Dan kalau misalnya ada pesta, di sini bisa jadi tempat buat naruh makanan. Dan kalau misalnya kamu jalan dari bawah, kamu akan melihat dari bawah tuh bisa lihat langsung ke sini sampai naik gitu. Jadi satu benda ini sebetulnya kayak fungsinya bisa bermacam-macam gitu. Tapi balik lagi, tapi kelihatannya harus simple, harus sesederhana mungkin. Kelihatannya kayak nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia banyak apa-apanya gitu loh. Itu matching nggak sih sama kepribadiannya Mas Andra sendiri? Semoga begitu. Kelihatannya simpel tapi kompleks. Iya. Kalau yang saya feeling, yang saya dapatkan kenapa pertama kali saya temukan rumah yang Mas Andra desain, at that time saya juga nggak tahu banyak tentang Mas Andra, saya cuma merasa ini it feels like home. Kalau untuk Mas Andra sendiri, apa makna rumah bagi Mas Andra? Itu rumah tuh buat saya buat pulang ya. Jadi kalau saya tuh sering kalau kita traveling sama istri saya terus kita kangennya sama kamar kita gitu. Kita pengen banget pulang terus ngerasain masuk ke kamar karena kamar saya memang sangat sangat intimate terus Cozy ya? Cozy dan nggak terlalu besar gitu loh. Jadi buat saya rumah itu memang harus tempat di mana kita bisa nggak tahu ya, tapi feelingnya tuh adalah tempat pulang ya, tempat feels like home, benar ya berarti. Gitu. Kalau diibaratkan sebuah rumah, seorang Andra Matin itu merupakan bagian apanya? Ya sebetulnya saya senang di ruang keluarga ini sih yang sekarang kita di sini bisa berbagai macam aktivitas ya. Ruang keluarga berarti kan tempat kita bertemu. Walaupun saya memang saya tuh betul orang yang kalau dibilang mungkin orang introvert ya, saya mungkin ya, tapi saya tuh nggak terlalu, saya jengah kalau ke pesta terus datang atau jadi attention. Kalau saya sering memang diundang untuk jadi pembicara, itu buat saya stres banget gitu. Oh iya, susah ya. Stres banget sih. Jadi saya tuh kalau di ruangan ini, istilah ruang keluarga ini, bagaimana saya bisa dekat dengan orang-orang, bisa kontak atau interaksi dengan nyaman dengan orang-orang terdekat sih sebenarnya gitu. Oke, sekarang saya juga mau nanya, ini bagian segmen yang kita ingin menanya what's on your mind. Jadi saya akan sebut sesuatu dan Mas Andra nggak usah pikir, langsung aja sebutkan jawabannya. Oke, misalnya Radiohead. Mau nangis. Kenapa? Bukan karena sedih. Banyak ya yang bisa saya kayak mungkin karena orangnya cerdas ya, terus kemudian range-nya juga sangat luas ya di musiknya ya, di setiap lagu tuh susah sih ngomongnya, tapi Radiohead bagian dari yang saya sekarang sedang dengar kan. Dulu saya dengar Cikorea juga demikian gitu, ada satu tatanan musik yang memang saya suka untuk mengartikulasikan, tapi di Radiohead kayak lagu Paranoid Android gitu kan, tiba-tiba aja ya bergerak terus berubah gitu ya. Bener. Atau kayak lagu yang ada lagu Videotek apa namanya, itu lagunya tuh ketukannya tuh beda-beda gitu, ketukannya tuh campur-campur gitu, kayak nggak mengikuti struktur yang kita biasa. Betul. Bener. Tapi enak gitu. Iya. Terus gimana caranya mereka buat itu kan jadi lebih intelijen ya, lebih cerdas lah ya. Iya benar. Aku suka sesuatu yang seperti itu, yang ada unexpected seperti itu. Radiohead salah satunya sih. Kalau dari sisi harus pilih favorit, lebih suka Pablo Honey atau Oke Komputer? Oke Komputer kali. Iya. Oke, kalau saya juga baru tahu bahwa ternyata Mas Andra suka Pink Floyd dulu. Benar? Iya. Pink Floyd. Oke. Kalau Pink Floyd, apa yang masuk ke pikiran Mas Andra? Pink Floyd sebetulnya dari ritmenya ya. Dari ritmenya. Saya sulit untuk mengerti Pink Floyd. Saya ingat saya waktu kecil ingat kayak kakak saya dulu, karena kakak saya beda umurnya 16 tahun, dia Pink Floyd, punya vinilnya semua gitu. Iya. Tapi yang saya dapat dari Pink Floyd adalah itu musik agak sedih ya, kayak depresif gitu. Benar nggak? Iya, apa Mas Andra dapat feeling yang sama nggak sih? Sama. Tapi menyenangkan. Dan menurut saya hal-hal kayak gitu
Saya orangnya positive thinking ya. Jadi kadang-kadang saya tidak mau menyimpan terlalu banyak memori yang sedih. Jadi saya bisa mendapatkan hal-hal seperti itu, jangan ditaruh di badan saya, tapi saya mendapatkan dari yang luar, karena menurut saya keseimbangan tetap penting gitu. Jadi itu mengisi sesuatu yang memang saya nggak punya, tapi saya nggak mau ada di badan saya gitu. Itu biarin di luar aja gitu. Dan kalau Pink Floyd juga kalau ingetin cover albumnya itu juga artsy banget ya, kebanyakan juga art. Apa itu ada kayak inspirasi Mas Andra dari zaman-zaman itu juga? Iya sangat sih, dari mulai dulu covernya juga ya. Yang segitiga lah, yang judulnya juga gitu kan. Video klipnya juga gitu kan. Creepy banget ya zaman itu. Kita melihat rumah ini, kalau cuma ruang ini saja sayang. Kita mau perkenalkan area-area lainnya buat viewers kita. Boleh? Ayo, jalan dulu. Oke, jadi ini kalau di lantai dasar ada reading room sama apa lagi? Garasi jelas. Iya, ada carport, ada reading room, ada kandang kucing. Oke. Terus ada di belakang ini ada musola. Oke. Terus ada tempat kamar cuci sama kamar pembantu sih. Oke, dan ini yang tadi saya dengar nih, tanpa hujan pun masih ada suara air. Dan ternyata Mas Andra memelihara koi juga ya. Iya. Besar-besar juga koinya ini. Saya juga ingin nanya nih mengenai kayak rumah sendiri ya. Ini kan rumah pribadi, dan Mas Andra tadi bilang family area itu adalah spot favorit. Ya. Apa kebiasaan di rumah pribadi yang tidak dilakukan di tempat-tempat lain? Mungkin tiduran seenak-enaknya gitu kali ya. Selonjoran. Iya, selonjoran gitu di bed yang di atas itu mungkin kan lebih nyaman ya. Atau kadang-kadang ngumpet di library ini gitu sendiri, baca buku gitu. Yang mungkin ya sambil mendengar suara air gitu. Ini library juga sangat menarik ya, karena ini seperti kotak dan depannya tuh ada kaca, ini supaya bisa lihat view di depan. Iya, jadi saya ingin membuat skala beda-beda di rumah ini. Jadi kalau kita masuk di luar kan terang banget ya. Benar. Begitu masuk ke dalam langsung gelap, teduh, terus dengar suara air, terus naik ke atas. Moodnya langsung berubah ya? Terus ke atas kan naik rem, pelan-pelan sampai di atas tuh tahu-tahu kelihatan luas kan, seperti itu. Nah, di library ini skalanya dibuat yang sangat intim gitu. Jadi kita masuk, kita harus duduknya kan di dalam situ, kemudian kan di bawah ya. Kalau kita berdiri di sini kan kelihatannya kayak di bawah, tapi ketika duduk di situ kita ngelihat ini perspektifnya jadi lain. Lebih level sama fontnya. Lebih level dengan fontnya. Saya ingin di arsitektur saya tetap ada satu bekas. Kalau kita nonton film bagus atau dengar suara musik yang bagus, tentu ada selalu berbekas berjam-jam atau berhari-hari. Saya pengen arsitektur saya juga gitu, kalau orang datang kelihatannya kayak biasa, tapi begitu ini apa sih, kenapa begini sih gitu. Kayak ngeganggu gitu, tapi ngeganggunya membuat dia membekas dan berkesan. Itu sih sebenarnya. Okay, we're gonna take a short break here, guys, on Buddy Talk, but we still have more to come with the one and only Andra Matin when we return. Kita lihat-lihat yang lain yuk. Library ya? Ya sebenarnya ini tempat buat anak-anak kerja sih, biar lebih banyak referensi juga. Iya, ada referensi, terus di situ kan juga ada maksudnya di situ kadang-kadang bosen, jadi kalau duduk sini ngeliatin air, ngeliatin taman lebih suasananya lebih enak ya. Iya. Hi buddies, welcome back. Still with me, Paul Polelli here on Buddy Talk, a very special episode with the one and only Andra Matin. Mas Andra, kita sekarang sudah di yang namanya Gedung Hitam ya, kalau ini. Saya sebelumnya juga saat awal acara di Gedung Putih. Kalau saya perhatiin, pakaian Mas Andra juga selalu agak monokrom gitu. Apa hubungannya warna monokrom ini sama Mas Andra sendiri? Sebenarnya
nggak ada hubungan. Cuman buat saya kalau warna yang senada gini atau tepatnya saya sering pakai baju hitam, nggak usah mikir. Kadang-kadang kita kan kalau beli baju, ini kemarin udah dipakai ini gitu kan. Matching nggak ya? Iya, matching nggak ya kayak gitu. Jadi kalau ini udah langsung ambil aja. Kecuali saya lumayan lebih berpikir kalau misalnya ada acara yang spesial gitu, baru mempersiapkan lah. Kalau sehari-hari udah tinggal ngambil aja dan semuanya hitam aja gitu, kaos aja gitu. Oke. Mungkin kita bisa sambil duduk-duduk supaya bisa merasakan suasana yang biasanya dirasakan saat di library ini. Boleh. Kalau saya mau nanya dong, sebutkan 3 buku yang menurut Mas Andra wajib dibaca oleh seorang arsitek. Ya sebetulnya ada buku, aku lupa judulnya, tapi ada bukunya Peter Zumthor, itu menurut aku satu. Terus buku yang lebih dasar mungkin buku dari Francis D. Kaching, itu tentang bagaimana caranya menggambar dan menggambar yang apa ya, yang fundamental gitu ya. Kalau basics. Iya basic. Kalau Peter Zumthor mungkin lebih ke arah thought secara ruang, secara space gitu. Tapi yang satunya lagi mungkin siapa ya? Satunya lagi mungkin Louis Kahn kayaknya, buku-bukunya Louis Kahn. Karena Louis Kahn yang apa ya? Menurut saya salah satu bapaknya arsitek modern tapi lebih ke arah pemikiran ya. Gitu. Ini yang ada di belakang Mas Andra ya? Ini kan Louis Kahn. Ya, ini Louis Kahn ada di sini. Ngomong-ngomong mengenai Louis Kahn, nama Kahn ini saya mau bahas Aga Kahn Award. Itu di award yang diberikan untuk arsitektur. Di 2022 ini Mas Andra sendiri mengalahkan 20 finalis dari 16 negara. Terutama saya mau nanya dulu, apa maknanya sih Aga Kahn Award ini untuk bukan hanya Mas Andra tapi untuk para arsitek? Di saya tahun 2019 saya menjadi masuk shortlisted 20 besar untuk rumah saya yang sebelah itu. Terus terang saya kaget dan yang 20 besar itu sebelumnya 20 besar nggak pernah diajak untuk penerimaan award. Tapi kali itu diundang datang ke Kazan, Rusia. Kemudian saya datang melihat penerimaannya. Jadi waktu tahun 2022 ketika dapat itu buat saya anugerah yang luar biasa. Bukan buat saya aja, buat rakyat Banyuwangi, buat Indonesia, buat arsitektur airport. Ya. Saya rasa sangat membanggakan dan saya senang juga karena saya memang kalau berarsitektur saya rasa saya nggak pernah ekspektasi. Tujuan saya bukan untuk mendapatkan award gitu. Tujuannya adalah bagaimana arsitektur itu menjadi sesuatu yang berguna ke masyarakat gitu loh. Pastinya rasanya gimana tuh Mas? Maksudnya udah dari muda udah mengetahui tentang Aga Kahn ini sampai perjalanannya segitu panjang dan akhirnya dapetin awardnya, pasti spesial banget ya? Iya. Waktu kan awalnya kan di telepon gitu kan oleh Faruk, dia ya sekarang direkturnya lah gitu ya, di telepon terus setelah itu kamu dapat award dan jangan bilang-bilang ya sampai diumumkan resmi. Dan waktu dia omong sampai umumkan resmi itu ada 3 bulan. Kebayang nggak 3 bulan kita nggak bisa ngomong sama orang. Kenapa senyum mulu ya tiap hari? Ternyata harus ditahan-tahan sebagai rahasia dulu. Iya betul. Akhirnya diumumkan. Betul, dan ya saya bangga juga Aga Kahn itu bukan urusan arsitektur aja, tapi bagaimana arsitektur itu sangat bisa mempunyai influence kepada lingkungan sekitar, terutama masyarakat Muslim. Dan bukan saya aja sebetulnya yang dapat award, tapi sebetulnya juga Pemkapnya Banyuwangi, kemudian inisiatornya yaitu waktu itu beliau Pak Azwar Anas ya waktu jadi bupati, kemudian orang PU-nya, kontraktornya, strukturnya. Jadi kita ngerasa menang itu rame-rame, itu iya bareng-bareng, bukan saya sendiri. Saya tanpa mereka nggak ada apa-apanya gitu. Jadi menurut saya itu yang luar biasa dari Aga Kahn sih. Dan di luar itu juga Bandara Belimbing Sari juga dianggap relevan karena memberi sumbangan besar terhadap umat Muslim. Gimana rasanya Mas Andra? Banyuwangi kan juga memang mayoritas masyarakat Muslim, dan airport itu memang waktu itu Pak Azwar Anas meminta saya untuk bikin dong sesuatu yang ada budaya asal. Nah, salah satunya adalah
bagaimana kalau orangnya mau umroh, mau naik haji, mereka ada yang buat kayak waving gallery yang bisa dada-dada gitu. Iya. Dan kita membuat itu, jadi mereka kan kalau datang kan seperti biasa kalau mau umroh haji kan yang pergi 1 yang datang 1.000 kan. Nah itu bisa say goodbye itu, dan itu salah satu poin dari Agakan kenapa juga mungkin menang, itu memikirkan aspek budaya lokal gitu, di mana digabungin juga ya. Iya. Selain arsitektur sendiri, saya mengambil arsitektur rumah osing gitu. Rumah osing adalah rumah tradisional Banyuwangi gitu. Jadi sosial dan budaya, kemudian juga kan di arsitektur sendiri juga bagaimana saya mencoba untuk membuat arsitektur yang green ya. Jadi yang sedikit air conditioningnya itu, yang air conditioning cuma di daerah boarding lounge aja. Penting ya kita ngomongin iklimnya, climate change, betul, global warming dan lain-lain. Gitu. Jadi dari Agakan, menurut Mas Andra gimana di matanya orang di luar arsitektur Indonesia? Nah, mungkin kekurangan dari kita orang Indonesia, kita kan sangat inferior apa gimana ya? Pokoknya orang Indonesia tuh agak minder ya. Ada sedikit inferiority iya complex, gitu ya. benar. Iya kan. Jadi sebenarnya memang kehadiran arsitektur Indonesia selalu dinanti-nantikan, karena orang-orang Indonesia tuh bukan orang yang nih gue gitu kan, enggak kan, dia malu kan, humble dan malu. Iya, dan malu. Makanya si Faruk itu beberapa kali datang ke Indonesia, ayo dong kamu ikutan diagakan gitu. Jadi kita tuh malu. Jadi kalau kita lihat, kita kayak punya peluru yang besar gitu, kayak kita punya sesuatu energi potensial yang besar, tapi sebetulnya kita ngeluarin sedikit-sedikit gitu. Kurang jadi harus dirinya ya. Iya, jadi harus lebih berani, percaya diri gitu ya, untuk bisa memunculkan arsitektur Indonesia. Karena menurut saya kalau kita ngelihat arsitektur seluruh dunia sekarang itu hampir seragam. Hampir seragam kan, kelihatan semakin kan? kesini, makin seragam kan. Padahal kita tuh punya warisan budaya yang super nggak seragam gitu, beda-beda gitu. Selain makanan, tapi arsitekturnya juga gitu. Kita bayangin dari arsitektur Aceh, Bali, Toraja, beda semua kan. Dan itu nggak pernah dilihat di dunia gitu. Kalau kita bisa mengambil aja, arsitek Indonesia mengambil salah satu dari itu, kemudian mempercantik, mengkinikan, kemudian dibawa keluar, pastinya loh ini kayak gimana lagi, kok bentuknya beda gitu. Padahal kita sebetulnya udah ada gitu loh. Nah itu jarang atau nggak dipergunakan. Jadi arsitek Indonesia masih ngambil ya dari barat, dari mana gitu, tapi dari budaya sendirinya kurang. Diharapkan sih bisa seperti itu. Nah, kalau dari Mas Andra sendiri, saya sering dengar kata-kata ini, known for his clean lines and modern architecture. Apakah Mas Andra sendiri emang sudah ada dari awal tuh udah pemikirannya emang seperti itu, atau itu emang tidak sengaja aja keluar di karyanya Mas Andra? Mungkin saya memang dari awal senang sesuatu yang simple ya, sesuatu yang simple tapi kompleks. Ada kontradiksi gitu ya. Saya sebetulnya senang yang sesuatu yang punya depth gitu. Kelihatan dari luar biasa aja, kamu masuk ada layering lagi, ada layering lagi, ada layering lagi gitu. Jadi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar itu. Jadi boleh simple, tapi simpelnya jangan simple yang kosong, tapi sebetulnya simple yang isi. Seperti kita lihat Borobudur, dari bawah tuh kan rame banget. Tapi begitu sampai di atas tuh kan Borobudur sangat simple kan. Tapi justru yang paling berisi justru yang di atas menurut saya. Itu kira-kira saya senangnya seperti itu. Jadi sesuatu yang sangat simple tapi sebenarnya pengennya dalamnya sebetulnya enggak. Tapi ngomongin clean line sama modern architecture, kayaknya ada ruang yang lain yang kita lebih pantas untuk kita membahas ini. Kita jalan pindah dulu yuk, Mas. Ayo. Oke Mas, kita ini di ruang yang digunakan sebagai studio ya, dan ini serbaguna ruangannya. Yang serbaguna ini. Tapi yang paling menarik buat saya di belakang kita ada teman-teman nih. Ini adalah kucing-kucingnya Mas Andra. Kucing-kucingnya, ya, kucing istri saya lah tepatnya. Oh, oke. Ada berapa ekor? Sekarang ada sekitar 70-an. 70, oke. Dan ini mereka sangat beruntung karena rumah mereka juga didesain oleh Mas Andra. Ada banyak slope-slope-nya gitu. Saya juga sebenarnya ada kucing sebagai co-host, tapi nggak diajak karena ada election kan bentar lagi nih. Bentar dia lagi kampanye. Jadi, oh ya ini dia. Ini poster kampanyenya.
Pilih Stray untuk Indonesia lebih meong. Dia sebenarnya namanya Stray karena dia emang kucing selamatan. Apa Mas Andra kucingnya juga ada yang kucing yang diselamatkan juga? Rata-rata justru yang banyak Gitu diselamatkan ya. Jadi ini kucing banyak dari pinggir jalan gitu. Gitu. Istri saya tuh kalau ada ini di jalan tol aja dia bisa berhenti, terus kucingnya dibawa gitu. Gitu langsung Iya. pulang. Oke. Gitu. Terus ini hafal nggak nama-namanya? Susah ya? Apal sih dia Hafal sih ya? apal ya. Kalau saya Oke. apa yang di rumah apal, tapi kalau Yang di rumah hafal. Kalau ini nggak apal Oke, saya. iya. Tapi setiap ini yang di rumah ada siapa aja? Ada Mochi, ada Pretty, ada Grey, ada Gojo, sama ada Tommy. Oke, kalau kebanyakan lama-lama kehabisan nama juga ya. Lama-lama Mas Andra. iya. Mas Andra, terima kasih banyak sudah mengundang kami ke sini. Senang Sama-sama. banget akhirnya bisa ketemu juga dan pikiran saya juga sangat terbuka sekarang mengenai arsitek dan desain dan semoga selalu sukses untuk Mas Andra ke depannya. Sama-sama. Alright. And that does it for this episode of Buddy Talk. Thank you guys so much for tuning in. I've had a lot of fun and I've had a great experience here and I hope you all tune in each and every Saturday and Sunday night at 8 p.m. only on See Today. On behalf of Stray, who's not here right now, but I'm just going to represent him anyway, and all of us, the entire team at Buddy Talk, I would like to thank Mas Andra. We'll see you guys next time. Take care, buddies. Bye-bye.